Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Seli Anggundila Puspita dan rekan saya Arinal Husnayain. Kami dari kelompok 5 yang akan membahas materi keterampilan memberi penguatan. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, selanjutnya teman-teman bisa mendengarkan dan menyimak materi keterampilan memberi penguatan. Apa itu penguatan? Penguatan adalah respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali perilaku itu. Jadi, perilaku peserta didik yang baik maupun yang tidak baik itu merupakan hasil belajar. Oleh sebab itu, pendidik atau guru perlu mempertahankan perilaku yang baik dan mengurangi atau menghilangkan perilaku yang tidak baik. Dalam rangka pengelolaan kelas, penguatan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif adalah penguatan yang bertujuan untuk mempertahankan dan memelihara perilaku positif. Dalam penguatan tersebut, guru dapat menyajikan stimulus yang dapat memotivasi atau memperkuat peserta didik tersebut melakukan perilaku yang telah dilakukan atau perilaku positif tersebut. Dengan cara apa? Misalkan saja di kelas ada salah satu siswa yang sangat aktif di saat proses pembelajaran. Nah, pada saat itu guru dapat memberikan penguatan positif berupa memberikan sebuah hadiah atau reward kepada peserta didik tersebut. Penguatan negatif merupakan penguatan perilaku dengan cara menghentikan atau menghapus perilaku yang tidak baik. Nah, misalkan saja di dalam kelas terdapat siswa yang memiliki hasil belajar kurang baik. Dalam hal tersebut, guru dapat memberikan penguatan negatif dengan memberikan teguran secara halus. Misalkan saja, contohnya begini. Belajar lebih giat lagi ya, agar tidak mendapatkan nilai yang rendah dan dapat mendapatkan nilai yang lebih baik dari hasil ujian hari ini, seperti itu. Adapun tujuan dari penguatan yang pertama yaitu meningkatkan perhatian murid. Yang kedua, melancarkan atau memudahkan proses belajar. Yang ketiga, membangkitkan dan mempertahankan motivasi. Keempat, mengontrol atau mengubah sikap yang mengganggu kelas ke arah yang positif dan produktif. Yang kelima, mengembangkan dan mengatur diri sendiri dalam belajar. Dan yang keenam, mengarahkan pada cara berpikir kreatif, produktif, dan penuh inisiatif. Selanjutnya yaitu komponen keterampilan pemberian penguatan. Yang pertama, ada penguatan verbal, yang dimana merupakan salah satu bentuk penguatan yang bisa diberikan oleh guru untuk memotivasi siswa agar berpartisipasi dalam pembelajaran tersebut. Nah, bagaimana caranya? Penguatan verbal ini dapat dilakukan guru berupa sebuah ucapan atau segala ungkapan kata-kata yang dilontarkan guru untuk menanggapi balik aktivitas siswa. Nah, contohnya, di saat proses pembelajaran, guru melakukan tanya jawab bersama siswa. Nah,
siswa tersebut memberikan jawaban yang benar, bagaimana umpan balik yang dilakukan oleh guru, guru dapat mengatakan, "Ya, benar sekali jawaban kamu. Mari kita beri tepuk salut dahulu." Begitu contohnya. Lalu, jika ada siswa yang tidak dapat menjawab dengan benar, guru tidak boleh langsung berkata, "Ya, jawabanmu salah," atau mengatakan bahwa siswa tersebut bodoh sekali kamu gitu. Itu sangat tidak boleh. Jadi guru dapat memberikan umpan balik berupa, "Ya, jawabanmu sudah baik, tetapi masih kurang tepat. Ada pendapat yang lain dari teman-teman." Nah, bisa seperti itu. Tujuannya agar siswa tetap bersemangat dan tidak merasa bahwa jawabannya itu sia-sia. Jadi dia tetap mau menjawab pertanyaan dengan apa yang mereka pikirkan. Meskipun itu belum tentu benar, setidaknya siswa tetap mau atau tetap ada kemauan untuk menjawab. Komponen keterampilan pembentukan penguatan yang kedua yaitu ada penguatan nonverbal, yang dimana penguatan tersebut itu tidak terbatas dalam bentuk ucapan saja, tetapi juga dapat berupa seperti perbuatan atau tindakan. Nah, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh guru. Yang pertama yaitu penguatan dengan cara mendekati. Cara tersebut dapat dilakukan guru dalam proses pembelajaran dengan cara di saat guru melakukan pembelajaran, guru tidak hanya berdiam diri di depan papan tulis saja, tetapi guru juga dapat mendekati siswa-siswanya dengan cara menuju ke bangku siswa masing-masing dan ditanya atau memberikan suatu perhatian seperti halnya, apakah sudah selesai, apakah ada materi yang belum dipahami. Nah, dengan cara tersebut dapat memberikan sebuah penguatan kepada siswa. Yang kedua, itu ada penguatan dengan sentuhan. Nah, pada penguatan tersebut dapat dilakukan guru ketika misalkan saja ada siswa yang sudah memberikan jawaban dan mau maju ke depan untuk menjelaskan jawaban tersebut. Nah, guru dapat memberikan ucapan selamat kepada siswa dengan cara menyalaminya atau dengan memberikan itu tepukan pada pundak siswa. Hal tersebut dapat membuat siswa bangga dan ingin tampil lebih baik lagi. Lalu selanjutnya ada penguatan berupa mimik dan gerakan badan. Nah, dalam proses pembelajaran, komunikasi itu sangat penting antara guru dan siswa. Nah, saat melakukan komunikasi tersebut, harapannya guru dapat melakukannya dengan baik. Apabila ada guru dan siswa itu berinteraksi, lebih baiknya saling berhadapan. Nah, selama proses interaksi tersebut, guru dapat mempertahankan agar mimik wajahnya itu tidak cemberut ataupun dingin atau tanpa ekspresi. Nah, usahakan guru itu dapat melakukan komunikasinya itu dengan berupa senyuman, anggukan, gelengan yang mengisyaratkan rasa takjub dengan tanggapan siswa. Seperti halnya mengacungkan jempol di saat siswa menjawab pertanyaan dengan benar, ataupun variasi lainnya yang dapat dilakukan oleh guru. Selanjutnya ada penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan. Nah, pada penguatan tersebut, guru yang profesional berusaha mengenal kecenderungan dan karakter semua siswanya. Nah, guru berusaha mengetahui hal-hal seperti apa sih yang lebih disenangi oleh siswa, sehingga guru dapat menghidupkan kembali kelas tersebut.
dan tidak monoton saja proses pembelajarannya. Misalkan saja di saat proses pembelajaran, guru melakukan suatu pertanyaan yang dimana siswa tersebut itu memperagakan sesuatu di depan kelas. Atau contohnya lain yaitu siswa mengerjakan latihan berbentuk teka-teki silang. Nah, hal tersebut pasti dapat membuat siswa lebih semangat karena pembelajarannya tidak hanya duduk di bangku saja. Lalu selanjutnya ada penguatan berupa simbol atau benda. Nah, bagaimana sih simbol atau benda ini? Simbol atau pemberian hadiah berbentuk benda. Misalnya, guru mempersiapkan mainan kecil ataupun makanan-makanan kecil yang akan dibagikan kepada siswa, sehingga partisipasi siswa tersebut semakin meningkat dan dapat membuat proses pembelajarannya semakin aktif. Hal tersebut dapat memberi kebanggaan dan mendorong semangat siswa untuk lebih baik lagi pada kesempatan berikutnya. Yang selanjutnya adalah cara penggunaan penguatan. Nah, penggunaan penguatan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, bervariasi. Nah, bervariasi ini dilakukan dengan mengombinasikan antara beberapa komponen. Misalnya, antara penggunaan verbal dengan gestural dan penguatan verbal dengan gerakan mendekati murid. Dengan satu jenis penguatan yang digunakan secara terus-menerus itu tidak akan efektif dan tidak akan memiliki arti atau makna bagi siswa tersebut. Nah, variasi lain misalnya, penguatan diberikan kepada individu tertentu dan kepada seluruh kelas secara bergantian. Yang kedua, diberikan dengan segera atau secara langsung. Penguatan itu seharusnya diberikan segera setelah munculnya tingkah laku atau respon murid atau siswa yang kita harapkan. Nah, pemberian penguatan yang ditunda itu cenderung kurang efektif dibandingkan dengan penguatan segera. Namun, penguatan yang ditunda dapat diberikan apabila penundaan itu dapat dijembatani oleh suatu penjelasan atau isyarat verbal untuk menekankan bahwa penguatan itu ditunda, tapi akan pasti diberikan. Seperti itu. Yang ketiga yaitu penguatan tak penuh. Nah, apabila ini murid memberikan jawaban yang sifatnya sebagian benar, guru hendaknya jangan langsung memberi respon seperti menyalahkan murid tersebut. Tindakan guru yang tepat dengan menyatakan itu seperti ini. Ya, jawabanmu sudah baik, namun perlu disempurnakan. Nah, kemudian guru itu meminta murid lain untuk menjawabnya. Nah, dengan cara tersebut, murid itu tahu bahwa dia itu salah, namun tidak akan merasa disalahkan seperti itu. Dan mungkin ada dorongan untuk siswa tersebut menemukan jawaban yang lebih lengkap dan lebih benar lagi. Seperti itu. Nah, dalam hal ini, guru telah memberikan penguatan terhadap usahanya. Penggunaan penguatan juga tidak penuh erat hubungannya dengan prinsip menghindari penggunaan respon yang negatif terhadap jawaban murid, seperti itu ya. Nah, yang keempat adalah penguatan kepada kelompok. Keberhasilan proses pembelajaran dapat dicapai oleh kelas secara keseluruhan. Oleh karena itu, penguatan itu dapat diberikan secara keseluruhan. Misalnya, Bapak atau Ibu guru bangga atas prestasi belajar kelas ini. Nah, apabila ada sekelompok murid yang berhasil karena kekompakan murid-murid di kelas tersebut, maka penguatan itu dapat diberikan kepada siswa tersebut, kelompok siswa tersebut. Misalnya nih ada kelompok 1, dia kompak dan berhasil menunjukkan bahwa mereka baik, seperti itu. Nah, itu bisa kita bilang seperti ini. Kelompok 1 telah menunjukkan prestasi kerja yang terbaik, seperti itu. Nah, agar pemberian penguatan bermakna, hendaknya diberikan segera setelah prestasi belajar atau kerja tersebut ditunjukkan. Nah, seperti itu. Kelebihan dalam pemberian penguatan dalam pembelajaran. Nah, pemberian penguatan dalam proses pembelajaran itu mempunyai beberapa kelebihan atau manfaat.
apabila itu dilakukan dengan tepat. Antara lain yang pertama yaitu dapat meningkatkan perhatian dan motivasi siswa terhadap materi. Yang kedua, dapat mendorong siswa untuk berbuat baik dan produktif. Yang ketiga, dapat menumbuhkan rasa kepercayaan diri siswa itu sendiri. Yang keempat, dapat meningkatkan cara belajar siswa menjadi aktif. Yang kelima, dapat mendorong siswa untuk meningkatkan belajarnya secara mandiri. Nah, kelebihan-kelebihan tersebut dapat diberikan dalam penguatan bergantung pada guru yang memberikan penguatan. Nah, apabila guru tersebut sesuai dalam memberikan penguatan, maka proses pembelajaran akan tercapai secara maksimal. Lanjut untuk kelemahan dalam pemberian penguatan dalam pembelajaran. Walaupun pemberian penguatan sifatnya ini sederhana dalam pelaksanaannya, namun dapat pula pemberian penguatan itu diberikan kepada siswa itu justru membuat siswa itu enggan belajar seperti itu, karena penguatan yang diberikan itu tidak sesuai dengan fakta atau tindakan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Nah, pemberian penguatan yang berlebihan itu juga akan berakibat fatal. Misalnya pemberian penguatan berupa hadiah secara terus-menerus itu dapat mengakibatkan siswa itu kecanduan atau bergantung pada hadiah tersebut. Itu presentasi dari kelompok 5 tentang pemberian penguatan dalam keterampilan mengajar. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.